senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk mulai ketemu meski terpaut jarak dan waktu. Gimana kabar kalian semua? Lama ya tidak bersua. Kali ini kita mau belajar bareng lagi membahas seperti biasa materi bahasa Indonesia SMP, MTS, MA dan SMA, tapi kali ini kita mau fokus ke materi kelas 10 yaitu tentang puisi. Bentar ya Bu Santi, ada contoh puisi yang sepertinya kamu harus tahu. Lihat di sini, ini adalah satu puisi unik punya Ayub Kumala. Judulnya Gelatik Cantik dan Pengkritik. Apa yang lucu? Apa yang menarik di sini? Tipografinya ya. Nah, tipografi itu apa sih Bu? Ini puisi kok bisa kayak gini sih Bu? Emang boleh ya Bu? Nah, kita mau kupas tuntas di video ini. Oh iya, ada satu lagi loh. Mungkin kamu berpikir selama ini bahwa puisi itu selalu berbentuk terdiri atas kata-kata, kalimat-kalimat gitu kan. Tapi yang ini enggak. Ini namanya puisi konkret. Ini adalah puisi yang terkenal banget. Judulnya adalah Kotak 9. Kamu bebas menginterpretasikan puisi ini gimana pun, terserah kamu, karena ya puisi memang padat makna ya. Di sini Pak Danarto itu membuat puisi konkret, judulnya puisi Kotak 9. Ya benar-benar hanya ada kotak berwarna merah, ada 9 dalam satu kotak full gitu ya. Kalian bisa memaknai ini banyak hal, misalkan ada 9 unsur dalam kehidupan yang untuk membangun satu kotak yang lebih besar lagi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya puisi itu gimana sih? Kok bisa bebas banget seperti ini? Kok bisa tidak seperti yang biasa saya lihat atau saya baca? Oke, kita akan bahas mulai dari awal-awalnya dulu ya. Jadi tentang kita harus kenalan bahwa di karya sastra Indonesia itu ada 3 jenis. Ada 3 karya sastra Indonesia. Yang pertama, kalau bentuknya, ini kita bahas yang konvensional dulu ya. Kalau yang kotak 9 tadi kan yang istimewa, anggaplah gitu ya, yang unik. Nah, puisi itu adalah karya sastra yang bentuknya berbait-bait, terdiri atas bait-bait. Kalau karya sastra bentuknya paragraf-paragraf, namanya prosa. Prosa di sini bisa cerpen, bisa novel, roman, cerita bersambung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kalau terdiri atas dialog-dialog, itu adalah drama atau naskah drama. Jadi secara garis besar ada 3 golongan karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, kita mau kupas tuntas yang puisi, karena di video yang sebelumnya Bu Santi sudah bahas tentang yang prosa ya, di yang video novel. Nanti Bu Santi kasih linknya di atas, oke? Nah, puisi ini terdiri atas berbait-bait. Ini ada 2 jenis ya, ada puisi lama, ada puisi baru. Jadi puisi ini mengalami perkembangan. Dulu puisi itu banyak banget aturannya. Oh, misalnya ya, salah satunya contohnya adalah pantun. Pantun itu aturannya satu bait hanya boleh terdiri atas 4 baris. Boleh nggak kalau cuma 3? Nggak boleh, harus 4. Satu barisnya, setiap barisnya itu harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh lebih dari 12 suku kata, tidak boleh kurang dari 8 suku kata. Kemudian baris pertama dan baris kedua itu sampiran. Terus baris ketiga dan baris keempat itu adalah isi gitu. Atau karmina. Karmina itu yang cuma 2 baris. 2 baris, puisinya cuma 2 baris. Kalau kalian suka nonton Upin Ipin, terus ada si Jarjit, 2-3 kucing berlari apa gitu ya. Itu namanya karmina.
Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Nah, itu adalah Carmina. Mungkin sudah biasa mendengar, tapi baru tahu ternyata namanya Carmina, kayak nama tetangga saya ya Bu, misalnya gitu. Nah, kemudian ada juga jenis yang lain namanya gurindam. Gurindam itu satu barisnya juga cuma 2 baris. Satu baitnya cuma ada 2 baris. Isinya pasti tentang nasihat, enggak bisa yang lain gitu. Oke. Nah, kalau puisi baru, jadi seiring perkembangan puisi ini juga berkembang makin bebas. Puisi baru nih, puisi kontemporer tuh bebas, termasuk tadi ya yang 2 puisi yang Bu Santi sampaikan di depan itu adalah puisi baru. Jadi puisinya itu nggak terpaku, harus ini nih, harus satu bait harus berapa baris, nggak kayak gitu. Kemudian puisinya harus akhirannya gimana, sajaknya kalau pantun AB-AB. Kalau yang puisi baru nggak ada, suka-suka kamu aja, mau AAII, AABB, ABAB atau gimana, terserah kamu gitu. Yang penting di sini puisi itu bisa menyampaikan maksud, menyampaikan pesan dari penulis puisi kepada pembaca, dan menyampaikannya dalam bahasa yang indah, bahasa yang padat makna gitu ya. Jadi bahasanya tuh nggak yang panjang bertele-tele gitu ya. Di satu kalimat puisi kita bisa menginterpretasikan itu sebagai pesan yang bahkan sampai 1 paragraf gitu ya. Nanti kita akan latihan menganalisis puisi nanti di slide akhir, oke? Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah unsur fisik puisi. Unsur yang pertama adalah unsur fisik, ada 6. Yang pertama adalah kata konkret. Kata konkret itu adalah kata-kata yang digunakan untuk membuat pembaca agar bisa mengimajinasikan sesuatu. Nanti akan kita bahas secara detail di slide berikutnya ya. Yang kedua adalah diksi atau pilihan kata, citraan atau imaji, rima, tahu dong ya. Terus tipografi itu adalah bentuk puisinya, kayak yang tadi di depan, bentuk puisinya dibentuk kayak burung gitu ya. Nanti ada bentuk puisi yang menyilang dan lain sebagainya. Kemudian majas atau gaya bahasa, kita akan bahas satu persatu. Di sini kita mulai dari diksi dulu. Diksi atau pilihan kata adalah cara penulis memilah-milah kata-kata yang oke untuk dia masuk ke dalam puisi agar bisa mendapatkan efek tertentu. Misalnya ada mau bikin kalimat, di puisi itu mau mengisahkan tentang seseorang yang menangis gitu ya. Karena menangisnya itu nggak cuma yang nangis-nangis tipis yang terseduh-seduh gitu, dia memilih kata meraung-raung misalnya gitu. Jadi dia ingin menimbulkan satu efek tertentu, suasana tertentu dalam puisi. Yang kedua adalah kata konkret. Kata konkret itu adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Jadi misalnya dalam suatu puisi ada kata salju misalnya, untuk menggambarkan sesuatu yang suci misalnya gitu ya. Tapi penulis memilih kata salju. Kenapa? Karena orang ketika membaca kata salju dia akan langsung tring, salju tuh kayak gimana sih? Salju tuh dingin, salju tuh putih, salju tuh bersih gitu ya. Nah, itu diambil penulis untuk membuat makna suci, bersih gitu ya. Jadi kata konkret itu adalah kata yang ketika dibaca kita bisa langsung membayangkan seperti apa wujudnya untuk bisa memaknai suatu puisi itu gitu. Kemudian citraan atau imaji. Citraan ini jadi dalam puisi itu ada kata-kata, kalimat-kalimat, baris-baris yang ketika dibaca itu seolah-olah pembaca bisa mendengar, bisa merasa, bisa melihat
bisa mencecap rasa, bisa mencium atau membau gitu ya, bisa membayangkan gerakannya gitu ya. Jadi imaji itu ada banyak, ada 6. Imaji visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, penciuman, terus imaji taktil atau rasa, kemudian imaji kinestetik atau gerakan, dan imaji apa deh lupa, perabaan. Perabaan ya, tadi udah disebutin. Jadi perabaan. Nah, seperti apa imaji itu? Kayak misalnya dalam puisi itu ada kalimat gini, derak rel digilas roda-roda kereta. Derak rel digilas roda-roda kereta. Di situ lebih kemana? Oh, ada suara deraknya. Berarti auditori. Oh, visual, karena seolah-olah kita bisa melihatnya. Terus kinestetik, karena di situ digilas roda-roda kereta, berarti keretanya kan baru jalan tuh. Nah, gitu. Itu namanya imaji. Kemudian selanjutnya adalah rima. Rima ini adalah sajak, persajakan, pengulangan bunyi, persamaan bunyi dalam penyampaian puisi. Bisa di awal, bisa di tengah baris, bisa di akhir baris, bisa di bait-bait gitu ya. Dia bisa banyak bentuknya. Bisa berupa perulangan atau repetisi, bisa berupa aliterasi. Repetisi itu pengulangan kata ya. Terus aliterasi, bisa aliterasi itu pengulangan suatu konsonan, atau asonansi, perulangan suatu bunyi vokal. Nanti kita lihat. Majas itu gaya bahasa, seperti yang sudah kita bahas, nanti kalian bisa cek di video ini. Kemudian tipografi atau bentuk suatu puisi. Ini bisa gimana cara penulis memilih jenis huruf, mau pakai font apa, rata kanan atau rata kiri, atau mau membentuk suatu gambar gitu ya, baris-baris puisinya. Nah, itu masuk dalam tipografi. Fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat makna yang ada di dalam puisi. Oke, kita akan langsung latihan analisis. Di sini ada puisinya Chairil Anwar yang terampas dan putus. Kelam dan angin lalu mempesing diriku, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk rimba jadi semati tubuh. Nah, di sini ada di baris ini kalian lihat, malam tambah merasuk rimba jadi semati tubuh. Ada perulangan konsonan M. Ini adalah aliterasi yang tadi Bu Santi bilang. Terus sampai juga deru dingin. Nah, di sini deru dingin berarti apa nih kira-kira? Imaji apa? Betul, terasa, taktil, gitu ya. Dan seterusnya. Kita next ke puisi berikutnya. Gadis meminta-minta. Oh, ini bagus loh Dek. Kamu coba ya cari puisi lengkapnya. Ini Bu Santi hanya cut sedikit. Gadis meminta-minta karya Toto S. Bahtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ini kira-kira kalau Bu Santi mau nanya imaji apa nih kira-kira? Betul, imaji visual. Jadi seolah-olah kita bisa melihat si gadis kecil yang membawa kaleng, meminta-minta gitu ya. Gitu. Oke. Terus satu lagi deh, puisinya Pak Gunawan Muhammad, Asmaradana. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan bima sakti. Di sini kalian bisa lihat satu rimanya ya, di yang pertama yang dua-dua itu pedati dan sakti itu perulangan sajak di akhir pakai i, ya kan? Kemudian ada ia dengar. Ini adalah repetisi, betul. Kemudian ketika ia dengar kepak sayap kelelawar, berarti imajinya adalah
Auditory, betul, karena pendengaran gitu ya. Nah, kalau unsur batin puisi hanya ada 3. Yang pertama adalah tema. Tema ini adalah hal utama, makna dari puisi yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Kemudian nada. Nada dalam puisi di sini maksudnya adalah si maksud dari si penulis itu ke pembaca gimana sih? Oh, apakah dia menggurui? Apakah dia mendikte? Apakah dia murni memberitahu atau memisahkan atau gimana gitu? Mengguruikah, ngasih tahu gitu atau gimana gitu? Itu adalah nada. Mungkin nadanya marah, memarahi pembaca, bisa jadi kan. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat tentu saja adalah pesan ya. Next adalah ini cara membaca puisi. Pertama, ketika kamu membaca puisi, kamu harus tahu makna, maksud dari puisi itu apa. Puisinya suasananya gimana? Marah atau senang atau sedih? Nah, harus tahu gitu ya. Di samping ini ada 2 penulis dan pembaca puisi sastrawan hebat Indonesia. Siapa yang tahu? Yang satu jelas ya, W.S. Rendra. Yang satunya beliau adalah Sutarji Kalzumbahri, penulis puisi tragedi Winkasihka. Kalian coba baca, lihat di situ, itu adalah puisi yang fenomenal, terkenal dari Pak Sutarji, puisi tipografi. Oke, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan ketika membaca puisi. Yang pertama adalah vokal. Ini terkait volume, jadi harus sampai pada pembaca, dan artikulasi. A, I, U, E, O nya jelas, jangan kayak lebah gak jelas ya kan. Terus yang kedua adalah intonasi, nadanya gimana. Oh, yang ini ditekan, yang ini agak pelan, oh dijeda di sini gitu. Kemudian terakhir adalah ekspresi. Ya dong, harus menggunakan ekspresi yang menjiwai. Boleh dengan gestur, terus mimik wajah gitu ya. Kalau marah ya jangan yang gimana tanggung gitu. Marah ya marah, kamu bisa bicara dengan tatapan mata gitu ya. Ini adalah 3 aspek dalam membaca puisi yang perlu kamu perhatikan. Oke, that's all. Kita di video berikutnya kita akan bahas jenis-jenis puisi. Kita akan bahas, ada banyak nanti contoh-contoh puisinya. Ada puisi beling. Apa sih itu puisi beling? Nanti kita akan bahas. Dan gimana sih cara nulis puisi itu biar lebih gampang gitu. Tunggu video Bu Santi berikutnya ya. Jangan gentar belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.